Halo guys, kita mau podcast lagi. Hari ini kita kedatangan tamu-tamu spesial. Kenapa? Karena temen gue ini semua di sini apa ya bahasanya Nus ya? Petrolhead semua di sini. Petrolhead. Yes. Karguys banget. Yeah. Nah, gue mau kenalin dulu satu-satu biar lebih enak. Langsung teman-teman gue aja memperkenalkan dirinya masing-masing. Mulai dari si baju kuning. Kamarnya sore ya? Kan lu juga banyak. Oh iya. Iya, makanya sama kayak gue, makanya mulai. Halo, gue Iya. Kevin, biasa gue panggilnya Johnny sama teman-teman akrab gue. Halo, nama gue Denis, gue biasa panggil Denis. Bukan bocil ya? Halo, gue Rizky, gue udah berteman lama dengan mereka. Ya, jadi ini background story doang ya. Kita semua nih di sini ya, kecuali Dennis, gue belum tahu ya. Kita itu tergabung dalam klub mobil New Dimension. Nah, ini ketuanya di sini. Halo guys. Ini admin Instagramnya. Ini apa? Nah, Yang oke. suka follow cewek lah. Ketahuan. Pantesan gue kalau buka New D itu suka explore cewek semua. Ya itu ulahnya dia. Memot juga memot, kan adminnya dia juga. Iya benar. Memot banyak. Enggak. Lu fix Memang dulu. banyak. Lu fix Fix dulu. dulu. Nah, jadi temen gue ini kenapa gue pengen podcast bareng mereka semua? Kenapa? Karena biar gue jelasin dulu masing-masing. Temen gue ini dia udah car enthusiast udah lama. Udah lama lah kecemplung di dari- dunia dari- mobil. dari Tetapi SMA lah. betul, tetapi yang spesial dia baru banget kelar ngebangun Subi. Ya. Nah, kalau kalian juga bisa lihat itu ada di video asaf kita ya kalau nggak Betul. salah ya, itu mobilnya. Betul. Nanti kita bakalan bikin satu video spesial. Boleh kan Ki review Boleh, mobil lu? Karena mobil dia gua akuin keren sih, pecah. Rapi mobilnya. Build-nya proper banget, beneran proper. Udah dilihat pengepul mobil tuh. Ya, sampai pengepul mobil aja masuk mobil lu masuk footage-nya pengepul mobil. Gitu. Semua orang bingung, kenapa ada sunroofnya? Yes, udah gitu platnya ciamik banget. Nanti Ciamik. lihat pas review. Iya. Kalau di video kemarin belum ada platnya. Yo, Karena udah datang. kemarin pakai plat sementara. Ya. Nah, temen gue yang ini nih, si Dennis ini, dia ini umurnya masih muda, tapi kenapa gue pengen ngajak dia podcast? Karena menurut gue dia hebat. Umur masih muda, tetapi yang bikin hebat tuh menurut gue dia belajar modif dan menurut gue modifannya lumayan pada jalur yang tepat gitu. Jarang ada orang bener-bener first trial langsung bisa oke lah. Biasa tuh orang ada masa alainya dulu, bener. Betul. Kalau dia tuh langsung pada jalur yang tepat Karena menurut gue. dituntut. Karena Bener. dibimbing oleh kita. Nah, Dibimbing yang pernah alay. Nah, kalau saudara gue yang kembar tapi gak mirip ini, si kuning ini, dia ini car enthusiast udah lama, tapi yang bikin gue menarik karena belum lama dia bikin detailing. Dia bikin detailing dan detailingnya gue nggak mau bahas banyak tentang detailingnya. Tapi satu yang biar dia aja yang jelasin mengenai usaha dia. Tapi satu kenapa gue interest buat ngajak dia podcast karena sebelum dia buka usaha detailing, gue tahu dia memang punya passion di bidang itu. Jadi dia tuh bekerja beneran pakai hati. Beda orang yang bekerja pakai hati sama orang yang bekerja nyari duit. Apalagi kita bicara dunia otomotif, dunia hobi itu bener-bener hal yang berbeda banget. Apalagi detailing itu lo emang harus punya passion dong. Nyampe wah, gue suka banget sama kerjaan undercarriage-nya si Johnny ini. Pecah, bos. Thank you. Jadi nih background story aja ya, background story sebelum Johnny buka detailing itu, gue udah buka detailing duluan kan. Tapi Johnny tuh bener-bener rajin. Zamannya dia belum buka detailing, mobil dia rela ngedongkrak di depan rumahnya sendiri buat gosokin tuh kolong. Dia masuk ke kolong, gitu. Oke, biar lebih enak sih lu pada memperkenalkan diri lebih dalam satu-satu. Mau mulai dari siapa nih? Dari gua dulu boleh. Ya dari Rizky Dari aja gua dulu. dulu lah. Dari si mantan fuckboy. Fuckboy. Tetap fuckboy. Tetap fuckboy. Itu nggak boleh salah loh. Ya. Berarti mobil fuckboy itu bukan RX-8, tapi STI. Cengli setuju. Enggak. Kenapa dia dibilang fuckboy? Karena dari dulu mobilnya fuckboy semua. Fuckboy semua. Jangan salah. Maksiat. Oke, Ki. Jadi boleh ceritain dikit gak tentang jadi dulu kan lu kan bangun mobil udah beberapa mobil kan.
boleh ceritain sedikit gak perjalanan lu pertama kali Boleh, bangun boleh, mobil itu kapan dan apa yang bikin lu punya passion di dunia modifikasi otomotif ini Ki? Oke, jadi pertamanya itu emang gue dari kecil emang udah suka ngumpulin diecast lah. Ya. Dari Hot Wheel, terus udah beranjak rada dewasa, gue udah main kayak MT gitu-gitu lah. Sampai gue dapet mobil pertama gue yang gue modif itu Mazda 2. Tahu tuh Iya. gua Mazda 2 kuning yang pintunya gunting. Enggak gunting. Gak salah itu saya. Hampir gambarnya. salah. Kasih lihat gambar. Nah, tapi terakhir Mazda 2-nya udah jadi Proper. rapi. Yeah. Proper. Yes. Ya, itu dia makanya kenapa si Rizky tadi bilang biasa tuh orang modif pertama kali alay dulu. Pasti. Karena based on true story Based on pengalaman true story sendiri. kita semua, Yes, kecuali yang benar, ini. benar. Kecuali yang ini. Karena ini ada langsung bimbingan, ketemu orang ada yang Sosok sesat. yang beruntung. Sosok yang hoki. Tidak masuk Indo Racer. Udah nggak ada itu. Udah nggak ada itu. Udah nggak Belum, ada. Anda mau bikin balas Indorizer. Oke, coba cerita Nah, sedikit. Jadi itu pertama kali gua modif Mazda itu zaman-zaman gue SMA lah, kelas 2 ya. Awal-awal kita ketemu juga tuh. Awal-awal gua ketemu teman-teman yang di sini kecuali yang masih kecil ini itu gua kenal dari klub New Dimension itu. Nah, jadi pertama gua modif emang gak dibimbing. Gua modif awal-awal masih ditemenin orang tua gua lah untuk kayak nego harga gitu-gitu kan. Nah, terus abis itu selama modif itu gua akuin selama ini maksudnya temen gua yang gua arah modifikasi gua mungkin lebih ke Stefanus ya, karena Anus udah pernah lebih, maksudnya Anus pernah alay lebih dulu dari gua. Jadi pas di saat itu dia modifnya. Jangan dibuka gitu Oh, iya. dong. Jadi yang belum tahu Anus tuh pernah alay. Nah, Anus tuh pernah alay. Jadi pas di saat waktu itu Anus udah mulai proper lah menurut gua. Dia udah bimbing gua. Sempet ngomel-ngomelin gua kayak, "Lu Ki, lu modif kayak gini lah, lu modif kayak gini lah." Mungkin zaman waktu itu gua mikir kayak, anjing modifan gue yang lama mau dikemanain nih barangnya kan? Sayang. Nah, Udah. di situ gue main-main lah, udah main audio, abis itu main modif-modif kontes-kontes lah, lumayan berkat kealayan gue dapet lah beberapa piala di rumah. Sampai akhirnya gue dicemplungin ke dunia perstensan namanya. Yang syuting lu belum cerita. Yang syuting apa? Oh, syuting FTV. Oh ya, dulu Mobil karena alay menghasilkan duit. Seenggaknya balik modal dikit lah. Duitnya Setidaknya menghasilkan. Menghasilkan. Diapresiasi orang. Walaupun orangnya juga Lanjut. Nah, terus setelah gua modif itu, gua dibimbing main stance, gua kan main stance lah. Ya, nggak stance banget sih sebetulnya. Velgnya nggak terlalu yang kayak 3-piece gitu-gitu nggak. Gua pasang roll bar gitu-gitulah. Nah, habis dari Mazda 2 itu Ntar kasih lihat gambar mobilnya juga. Nah, Ya, nanti gua masukin gambar itu mobilnya. zaman tahun 2011 lah sampai 2014 lah. Habis itu gue ganti main coba pengen ke Eropa. Karena waktu itu zaman-zamannya tuh mobil Eropa tuh anjir cuma main kenceng nih, tuning-tuning Chip up dikit ya kan. Betul. Nge-refresh kenceng. Benar. Waktu itu Anus pakai VW juga. Akhirnya gue beli VW Scirocco R. Nah, bentar. Ditekankan itu. Bentar. R. Gua ambil sesuatu dulu. Ditekankan si rokok R-nya. Nah, nih. Ini jadi kita semua tuh udah pemain lama. Kita Oke. masuk majalah motor nih. Jadi ini Mazda 2 Rizky nih, kita kasih lihat nih. Ntar biar jelas kita kasih. Iya nanti, tapi ini Kasih dulu lihat di majalah. dikitnya dulu lah. Biar udah pernah masuk majalah ceritanya. Nah, ini ada di sini ada gua, ada Rizky nih, Mazda 2 kuning nih. Ada teman kita satu lagi Mas. Ya. Waktu itu masih unyu, pipinya masih Yoi. tembem. Nah, di Saya sini Anus lah. nah, di sini mobil gua cover. Cover. Rizky ketikung. Harusnya gue yang cover di Nah, gua majalah tikung. motor. Nah, ini mobil Rizky nih, kita kasih lihat dulu nih, mana nih. For your information aja sih majalah motor untuk masuk ke majalah Nih. motor tuh rada Ini mobil Rizky Rada dulu susah nih, sih. si Rocco A. Yes, benar. Untuk masuk majalah Majalah motor. pada zamannya dulu kan belum ada yang namanya media sosial, website gitu-gitu. Dulu masih Konvensional. majalah gitu, masih konvensional. Untuk masuk majalah, nyampe masuk majalah kayak gini, itu tuh pride-nya tinggi banget ya. Iya, Iya, iya. bener-bener Apalagi kayak untuk kebanggaan. yes, bener-bener kebanggaan semua anak mobil petrolhead itu kalau mobil lu udah diliput sama majalah gitu. Reporter motor ketuanya Ted biasa pernah main kesini loh. Yes, Eh. benar. Oke, lanjut Ki. Nah, habis itu setelah Anus bimbing gua pas galak, kira gua ambil beli VW.
VW gue itu udah mulai tuh main kenceng. VW lu Scirocco R ya waktu itu. Ingat Scirocco R. Nggak, ingat. dari ATPM. Nah, bentar. Pokoknya itu yang jarum speedometernya warna biru, bukan merah. Betul. Dan MPH lah. Benar. Di Rovanda masih KMH. Gak kelas, Bos. Jarumnya masih merah, Bos. Nah udah habis itu udah main kenceng, akhirnya gue bosen, mainlah stance, udah mulai stance tapi static emang awalnya. Ceritain suka dukanya juga tuh. Nah, gue pas main Scirocco R itu karena gue ngerasa mobil gue gimana ya, gue tes sama Scirocco R, gue terbantai bos. Scirocco R. Saya revisi berarti. Omongan yang tadi. Mobil saya terbantai, udah habis kayak gitu, ya udahlah bosen lah, apa sih? Jadi budak followers ya, main maksudnya stance. iya, Enggak, ingin beda. ingin beda, Betul. abis main racing, mainlah stance. Karena waktu itu pada zaman saat itu 2015, Scirocco R yang ada di Indo semuanya pasti mainnya kencang sih, main Racing racing lah. Kebanyakan Racing main ya. street Iya, racing racing lah. group, Iya. sampai stage 2+ gitu-gitu. Tadi emang gue ada rencana itu kayak gue mau kemana nih, gue harus stage 2+ atau gue mau stance, karena gue pengen tampil beda. Akhirnya gue main stance lah. Di situ gue pakai velg tupis, terus pakai ersas. Kasih tahu warnanya dulu dong. Warnanya unik loh. Warnanya waktu itu light ivory. Light warnanya ivory waktu Itu kalau kayak krem gitu. Yes, warna krem gitu. Kalau yang buat gak tahu light ivory itu warnanya kayak krem. Udah gitu, velgnya apa Ki? Velg lu juga rare. velgnya Lumayan rare dulu soalnya. bekas Stefanus. Gitu. Itu pakai velg Desmond ya. Itu velg cuma ada satu lah di Indo. Yes, atau itu dua. velg rare, itu ganteng sih. Di mobil lu dulu gua akuin itu ganteng. Nanti gua kasih lihat foto mobilnya. Abis No picture hoax. Nah, benar. nah, bagi yang mungkin ada mau jual Desmond Y Sport 19 inch lagi boleh kasih tahu gue pasti nyari. Nah waktu itu akhirnya gue sempat pakai Desmond tapi masih static. Gue bawa ke puncak. Kalau di tol kan ada gelombang-gelombang gitu lah ya, di jalur truk. Di situ gue lewat, gelombangnya dikit karena mobil gue keceperan aja ya. Anak stats banget ya. Anak stats banget. Karter olinya pecah di situ. Deep gak tuh Ki? Lumayan sih, gue di situ kayak gue belum lama lah tuh beli tuh mobil. Soalnya Baru 2 yang bulan. gua tahu juga lu pakai tuh mobil belum lama udah pecah. Trouble gitu kan pasti kayak wah bete banget kan. Ya itu karter oli gue pecah, mobil gue lama di VW, untungnya asuransi, jadi cuman sapeceng lah. Bukan 10 juta ya? Mobil lu di rumah. Iya, tapi kan Nunggu barangnya. Yes. Kan indennya lama pak, indennya lama. Cuma bayar 300.000. Yang penting nggak bayar 10 juta kan? Lah. Tapi sebelum si Rizky pakai Ivory Light ya, Ya sempet kemo. sempet kemo. Nah, Kemo terapi. yes. Dan tapi menurut kemo kanker. menurut gue pribadi yang salah satu orang yang ngangkat Pencetus lah. Iya, Pencetus salah ya, satu gitu. orang pencetus yang bikin tren kemo gitu ya lu Ki. Iya. Karena sebelum untuk pada zamannya kemo itu kan booming, ramai banget lah semua mobil kemo. Rizky udah duluan kemo. Iya, Orang dia pada duluan. ngikutin mobil dia menurut Iya. gua gitu. Sebetulnya kalau gue juga waktu itu ada lihat-lihat dari luar juga ada, cuman ya gue di sini gue terapkan, cuman gue modifikasi juga pattern Betul. kemonya. Gue Nggak- nggak mau ngejiplak 100% lah karya orang ada benar. Di saat udah lagi hype orang ngikutin, Rizky udah ganti model. Yo, Sampai waktu itu orang yang pada mau kemo aja pada nge-DM gue kayak, bro izin ya gue mau kemo juga, gue mau jeplak kemo lu. Gue bilang, oh ya nggak apa-apa, jeplak aja gue bilang. Trendsetter. Jadi Trendsetter intinya lah. copyright kemo itu ini mbahnya yang megang copyright. Gitu. Akhirnya gue sempat pakai Airsus, ternyata menurut gue Airsus tuh nggak terlalu signifikan. Akhirnya ya udahlah mobil gue standarin. Cuman lumayan sempat famous sih, sempat di post. Bukan sempet famous sih menurut gue ya, memang Udah famous masuk mobil. motor. Iya, udah Lumayan masuk lah. majalah motor. Itu pas kemo lu masuknya. Iya. Pas di Ini Airsoft, kayak video cerita setengahnya saya nih. cerita saya. tenang aja. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Memori kita banyak. Memori kita yang banyak. Ini belum sampai mobil yang terakhir nih. Dan perlu di note, pada masa itu yang main Scirocco itu tuh belum sebanyak sekarang. Dan dulu zamannya Rizky main Scirocco itu masih belum ada ATPM-nya, apalagi Betul. sekarang. Dia Betul. UU. Betul. Ya punya gue
awal-awal IU lah. Jadi masih IU lah. Ya. Dulu kalau pas IU kan harganya 1M. Betul. Kalau di tempat IU, kalau di ATPM kan udah 829. Nah, terus yang gue pengen tanya Ki, kenapa dulu kan Scirocco lu bisa dibilang salah satu masterpiece lu lah ya. Dan famous banget tuh mobil tuh, bener-bener kemana-mana kayak orang pasti pada ngeliatin. Apalagi kaca yang film. pengen, iya, apalagi kaca film. Kaca film. Jangan lupa kaca filmnya pakai 3M. Jangan pakai 3M tapi pasangnya dikalatin. Nah, kenapa lu stop main si Scirocco itu Ki? Karena emang pertama mobil problemnya itu udah banyak. Sempat Airsus gue sempat bermasalah lah, sering bocor akhirnya nyokap gue juga ngeliat tuh mobil nggak pernah di rumah, seringnya di bengkel, jadi gue pegang tuh mobil tuh 2 tahun, setahun di rumah, setahun di bengkel. Nah, capek sih miara mobil kayak gitu, ngapain? Iya, sampai gue terakhir emang udah nggak ada feel lah sama tuh mobil. Sampai terakhir tuh emak gue jual gitu aja, jadi gue nggak tahu, gue pulang ngampus tiba-tiba ada buyer aja datang mau beli. Terus Anjir, pas lu pulang kampus gitu ya, udah ada tiba-tiba bayar. ada buyer beli mobil gue, dan gue emang ya udah kalau mau beli aja, karena mau beli menurut gue ya udah bala. balak lah. Lunya juga udah capek lah Iya, ya. udah. Oke. Nah Ki, abis lu main jual itu mobil dijual, lu sempet vakum kan? Karena tadinya abis Scirocco itu dijual, gue rada menyesal sih main stance, mungkin karena emang gue waktu itu kurang gimana ya, kurang Keikut zaman lah. Iya. Ya budak follower. Budak tren, budak hype beast. Iya, nah terus Budak emang hype, itu budak mungkin Betul. emang pas mobil gue aja yang kurang bagus gitulah. Akhirnya gue dipilih tuh sama nyokap gue, kayak lu mau mobil apa nih? Lu mau beli, tadi gue mau ambil 335 F30 yang 335. Kalau enggak ambil Fortuner. Gue pikir kalau emang gue mau downgrade, ya gue downgrade sekalian aja, gue vakum dari dunia mobil, gue pikir gitu. Akhirnya gue vakum lah tuh, kurang lebih 2 tahun 3 tahun lah gue vakum. Dan baru-baru kemarin ini project corona gue baru kepincut sama Subaru. Karena pada akhirnya semua orang bakal JDM, bos. Siap. Semua orang akan JDM pada akhirnya. Nah. Itu Project Corona seru, 3 mobil tuh. Betul. 3 mobil tuh. Itu karena emang sebetulnya dari dulu gue pengen main JDM, cuman emang gue sebetulnya ya for information aja, gue baru belajar manual tuh baru-baru ini lancarnya. Sejak punya STI. Gue ya dari sekian banyak orang yang gue kenal, gue cuma kenal 2 orang belajar manual pakai Subaru STI. Dan dua-duanya ini salah satunya. Dan itu orang-orang hebat itu. Belajar manual pakai STI itu antara hebat dan bego. Iya, Ya belajarnya pakai STI bos, padahal banyak Avanza. Itu tandanya begini. Mending belajar pakai STI, Nggak. koplingnya juga racing masalahnya. Yes. Belajarnya jadi Gak apa-apa Ki, santuy. Itu artinya petrolhead Oke. sejati, itu sudah. Nah, itu- racing. Itu artinya langsung sulit. Benar. Apa namanya? Taking the challenge. Betul. Take a risk. Take Berani the risk. ambil Udah resiko. bisa Avanza merem. nabrak. Nabrak kalau merem, Jon. Bener juga sih. Kalau Bener. sebetulnya kalau misalnya gue mau bahas tentang Subaru WRX STI gue itu mungkin nanti kali ya pas lagi review kan. Untuk Ya, lebih deepnya lah. lebih Untuk deepnya lebih deepnya lah. Maksudnya untuk sekarang podcast kita cerita-cerita aja tentang kenapa lu kenangan pilih lah. Subaru gitu. Gue Subaru gue itu tahun 2005 yang versi Blue Eye. Karena menurut gue di Subaru itu yang WRX STI itu yang paling legend lah ya. Iconic lah. Yang Betul, paling betul, ikonik betul, itu betul. yang tahun 2005 itu. Dan yang modelnya paling ciri khas juga yang memang GDB lah Yes. kualitasnya. Benar. Iya, GDB. Kenapa lu pilih Subi itu Ki? Gue pilih Subi karena pada zaman gue naik VW mesin tuh cuman gitu-gitu doang ya. Iya, Kalau Eropa sih menurut gue ya. Nah, Kayak ya paling lu cuman tuning Ria. ya, lu cuman gitu-gitu tuning, lah. ganti intake gitu-gitu Ya. aja. Stage satu, Bosan. dua, tiga. Iya. Benar. Paling benar, mentok turbo lah ya. Kalau itu udah ekstrim lah stage 3. Jangan ganti sampai internal gitu. Kalau Bener. di kalau main Jepang main JDM sih menurut gua semua part itu bisa diganti. Lebih seru. Mesin. Banyak perintilan. Benar, banyak perintilan. Tersedia. Yes. Orang tuh bikin Yes. perintilannya. Dan orang kan pada bilang mobil Jepang murah ini itu. Cobain dulu main JDM, Cobain dulu bos. main JDM, bos. Cobain dulu. Setelah main JDM baru ngerti. Nah, jujur, emang mobilnya kalau lu beli lebih murah. Yes, harganya lebih murah. dibanding mobil Eropa, iya. Tapi setelah lu kulik, Nah, Yang udah mahal perintilan. Perintilan. yes. Karena udah perintilannya banyak, jeroannya banyak. Betul.
Kalau main Eropa kan kayak ya lu kayak chip up berapa duit ketahuan, lu ganti intake berapa duit ketahuan, semua paling- harganya tuh udah ketaker. Cepet lah, cepet nope lah lu main Eropa juga udah Udah pol. pol. Lu kalau main Jepang cepet nope emang gak ada apa-apanya. Geli-geli gitu Ya. ya. Geli-geli. Ya main Jepang tuh mahal soalnya kenapa mahal karena perintilannya banyak Perintilannya, banget. ya. Dan belum tentu ready juga. Yes, Ya. udah gitu belum tentu lu misalkan lu beli parts A ketika lu pasang cocok. Belum tentu. Iya, di mobil Jepang Yes. itu kayak misalnya gini deh, di RX-8 ya. Di RX-8 itu ada berbagai macam versi. Ada versi Eropa, ada versi Jepang, ada versi US. Lu kalau pakai misalnya kayak gue nih, gue mau ganti coil. Coil kalau gue pakai yang versi US, pasti cek engine nyala. Ya walaupun cek engine gue udah nyala, tapi ya ya begitulah. Iya. Tapi setelah lu main Subi, maksudnya kan dulu lu main Eropa, sekarang lu udah main Jepang nih. Lu ngerasanya apa yang lu rasain? Maksudnya feel-nya mungkin lebih di Eropa lebih gimana atau di Jepang lebih gimana? Kalau menurut gua sih mungkin ya orang lihatnya gini loh, mobil Jepang lebih kelihatan lebih murah mungkin kalau menurut gua. Jadi kadang-kadang juga kalau menurut gua kayak lu modif mobil Jepang nih, lu modif pasti ugal, nggak bakal lu lebih ugal Eropa daripada Jepang, itu udah pasti. Betul. Itu jarang sekali. Dan pasti mobil Jepang ya lu kalau beranak mobil banget pasti lu ambil manual lah. Betul. Ya kan? Eropa Betul. yang di Indo itu nggak ada yang manual. Sebenarnya ada. Ada, tapi sedikit nggak sekali. Masuk. Sedikit. Nggak masuk lebih tepatnya. Ada importer umum kalau lu Ya, mau. kalau Cuman mau. Dan itu harganya jauh banget. bener, harganya tuh bener gila. Iya. Karena kalau untuk petrolhead manual itu ya lu bener-bener kayak ngontrol jantungnya Iya, itu iya. mobil. Kalau menurut gua bawa manual itu kayak up. Itu up. Yes, memang benar. Street pedals. Seperti stiker zaman dulu. Betul. Terus stiker zaman awal ya. Iya. Lu gua pakai. Ada kan di mobil lo cuma ada dua. Tapi Dulu. Nah, kita klasik men, justru pedal. Saya ya tuh pedal zaman dulu. Klasik men, justru pedal. Tuh pedal. Tapi sampai sekarang gue tuh pedal. Gue nggak suka tripedal. Karena kan lu emang mau pakai juga Yes, jarak gue jauh. pakai daily soalnya. Gue pakai daily. Lebih ke Dan di functional. area-area yang Tapi macet. seandainya gue bangun mobil buat kenceng-kencengan, gue tetap bakalan pilih Matic. Kalau gue, ini pribadi. Tapi jujur, pribadi. mobil Beda-beda. Matic itu kayak misalnya gini deh, kita ngomong DCT-nya BMW atau DSG-nya VW atau PDK-nya Porsche. Iya. Itu pasti lebih kencang dari mobil-mobil manual. Bener, karena shiftingnya Itu pasti lebih pinter. Betul. Lebih nggak ada miss shifting. Ya. Tergantung Gitu. mobil sih sebetulnya. Ya, cuman ya memang however, ya lu manual memang lebih seru. Lebih fun. Enggak, justru kebalik. Kalau lu mau bicara fun to drive, mobil Matic pasti lebih Iya, fun to drive. kalau untuk dibawa Yes. di Fun Matic, cuma Yes. untuk dinikmati Feel-nya Benar. lebih enak. Ada Iya, beda. Iya. artnya tersendiri. Iya. Gitu, ada artnya tersendiri. Cuman Apalagi kalau misalnya kayak lu bawa mobil manual kayak mobil Rizky, mobil gua. Kalau Betul. mobil manual zaman sekarang kayak lu bawa FK8, itu ada namanya fitur auto blipper. Lu nggak usah ref match, Yes. nggak usah apa, mobil udah kelakuin semua buat Benar, lu. benar, Tapi benar, manual zaman mobil kita itu benar-benar semua sendiri. Ah, benar. Itu semua kontrol lu gitu. Dan Ki, itu artnya. gue pengen nanya, lu kan dari Eropa lu kan istilahnya pindah agama lah ya dari Eropa ke Jepang Ya kan. Allah. Saya muslim lah. Saya Berarti muslim ya Allah. Berarti nanti STI di swap 4G ya? Boleh juga tuh. Boleh juga tuh. Kurang murtad. Nah, kurang 4G. murtad, 4G lebih 4G murtad. CP3. Boleh. Ki, gue pengen tahu, lu kan dari Eropa pindah ke Subi itu Jepang, dan yang jadi pertanyaan adalah satu, dari sekian banyak mobil Jepang yang lebih umum, kenapa pilihnya Subi? Karena menurut gua Subi untuk kedepannya sih ya, kalau menurut gua bakal jadi suatu invest ya. Karena emang di sekarang Subaru juga ya kayak kita tahu di Indo juga udah nggak masuk lah ya. Ya, bener. paling lu ATP-nya udah cabut. mungkin lu ATP-nya udah servis doang bisa. Tapi kalau lu ngomong gitu gue setuju, apalagi lu ngambilnya yang tahun 2005. Itu istilahnya udah jadi emas lah ya. Iya. Gitu. Itu sih gue setuju banget. Dan overall lu merasa puas gak dengan keputusan lu yang sekarang? Beralih main Subi ya, gue bicara main Subinya. Lu merasa puas atau lu merasa kayak ada sedikit penyesalan? Harusnya gue ambil apa gitu ya? Ya, kadang-kadang sebetulnya ya, gue juga dalam hati terdalam gue ngerasa kayak rada bimbang. Karena apa? Mau gimana pun orang tetap orang awam nih, kita Yes. ngomong orang awam lah, tetap bakal ngeliat mobil Eropa itu pasti. Betul. Ya kan? Betul.
Kedua, lu nggak mungkin bawa mobil JDM untuk kayak lu pacaran ke mall gitu Yeah, kan. benar, Karena benar, apalagi benar, kayak benar, mobil benar. manual yang kopling racing, lu Yeah. bawa cewek kan nggak mungkin cewek. Benar, benar, Lah, benar. Jadi gue yang dribble. Nah, ya kurang lebih begitu sih. Kadang-kadang emang ada sih pengen mainnya. Kalau emang ada dananya ya gue main dua-duanya. Ya, Cuman kita juga pengennya semua begitu. cuman nggak sih. Mungkin gue kedepannya untuk project gue yang baru gue bakal ambil mobil JDM lagi sih. Apa Evo? Berarti Lawannya lah. Jadi orang yang keren itu bukan punya STI 2, tapi punya Evo 1, STI 1. Betul. Walaupun platnya LOL Evo. Tetap ambil Evo. nanti Evo-nya Wow, WRX. Kalau WRX. Tapi Solo STI Bukan udah ada diambil. ya? Iya. Saya udah ada. Tapi Udah tapi dipakai, tapi udah menurut dipakai. gua nih, ini dari segi pandang gua ya. Kalau kayak lu pakai WRX memang itu mobil kelihatannya nggak wow amat untuk orang yang nggak ngerti, untuk orang yang nggak ngerti. Tapi di mata gua karena gua sih nggak ngerti mobil banget, tapi gua ngikutin mobil. Menurut gua ya wow WRX 2005 lebih wow dibandingkan gua ngeliat Evo karena Evo pemainnya lebih banyak gak Dan sih? Evo banyak yang confirm. Baik yang Yes, banyak yang convert gitu. Tapi jujur nih pengalaman STI ya, ini tuh lucu. Kayak kita semua di sini di tim Emot ini tuh pernah Dulunya pengen pengen STI. punya STI dulunya. Tapi entah kenapa Semua kita Eropa. semua berakhir dengan mobil Eropa warna putih. Iya. Semua. Masuk akal. Kenapa? Karena kayak Orang tua sih, faktor orang tua. bener. sebetulnya. Pertama faktor orang tua. Kedua kayak lu beli Eropa lebih dimilikinya lebih simpel. Iya. Lebih simpel untuk dimiliki karena apa kayak lu bisa pakai daily. Masih Karena ada dia kemungkinan. universal. Yes, dan gak bohong bos. Ketika di zamannya ya maksudnya kita cowok masih muda. However, semahal-mahalnya JDM lu, Eropa di mata cewek lebih Iya. lebih shiny. Pandang lah. Yes, gitu. Kalau orang tua kan pasti mikirnya kayak lu ngapain sih beli mobil Jepang kok harganya 500 tua, juta. Nah, lu ngapain beli Iya. mobil bentuknya kayak Vios? Nah, itu. Betul, lu Pasti ngapain beli bikin mobil? Vios. Lu ngapain beli mobil bentuknya kayak Vios, teknologinya bisa dibilang minim banget. Harga mahal. Iya. Manual lagi. Betul. Orang tua pasti liat lu ngapain sih susah-susah. Benar. Orang tua kan kayak lebih simpel. Udahlah lu beli BMW aja toh ada warranty gua nggak pusing. Iya, orang tua pasti mikir kayak gitu. Nah, mungkin kalau dari Rizky Cukup lah. ya cukup lah. Kalau Nah, dilanjutin masih panjang. sebenarnya kalau dilanjutin masih panjang. Nah, Bisa satu video sendiri. Iya. Nah, gini aja, gimana kalau kalau lu pada suka dengan ceritanya si Rizky nih yang murtad, komen kita janji kita bikinin satu video khusus ngebahas si Rizky. Masih banyak kayak Gitu. cerita-cerita bala skiroko gua. Yes, benar karena Banyak banget. karena proses ngebangun si Subi juga butuh effort. perjuangan lah, butuh Butuh effort, effort ya. Karena itu kalau mau diceritain bakalan panjang banget kalau kita tulis itu jadi 2 buku, 1000 paragraf. Berarti gini, Udah kayak Harry Potter tuh. kalau kita dapat 1000 likes di Hah? video ini, Rizky shop 4G ya. Berani gak Ki? 1000 likes mau 4G. 4G. Boleh kalau uang memot yang danain lah. Memang sih kerjain. Yes. Nggak, Memot kasih rekomendasi referensi. Oke. Karena tetap dari lu Ki. Santai, Fortuner jual 1. Karena yang berat itu di waktu. Yoi. Kita sih duit banyak, waktu nggak ada. Nah, udah gitu gue pengen bahas Dennis nih. Nah, Dennis tadi diem Dennis. doang. Iya. Dia cuma gini rokok vape. Bener. Dan nunggu giliran nih dari Iya. Ini bocil kecil-kecil menghanyutkan. Kenapa gue bilang menghanyutkan? Pertama kali modif mobil, mungkin untuk sebagian orang biasa aja ya. Tapi buat buat kita pribadi, kayak Rizky lah contohnya lah. Pertama kali modif mobil ya city car hatchback kan. Si bocil ini pertama kali modif mobil langsung medium SUV Pajero diesel. Pajero Sport Dakar. Yes, Pajero Sport Dakar. Itu menurut gua agak menarik karena kan ya karena kalau dilihat dari usia dia nih usia pemain Honda Jazz, Honda Iya, Brio, iya nggak sih kayak City car. Iya, masih main city car. Memang ketertarikannya tuh pada city car kan kayak apalagi kayak zaman-zamannya kita kan wih seru ya main Honda Jazz, Mazda 2, Yaris gitu kan. Si Dennis ini langsung main di Pajero. Nah, gue boleh tanya nggak nih ke lo? Pasti boleh sih. Boleh. Kalau nggak boleh ngapain? Jadi gini, Kalau boleh mesti yang lain. Enggak, jadi gini, si Dennis ini di rumahnya sebenarnya ada beberapa mobil yang lu pakai juga kan. Tapi kenapa lu pilihnya untuk
Pajero yang Iya, kenapa milihnya Pajero? Padahal lu punya HRV yang notabene itu Lebih anak muda. Iya, lebih anak muda itu mobil, lebih compact lah, lebih simple. Dan tahunnya juga lebih muda kan? bisa belak tak lagi. Betul. Jangan nanti dipukulin orang. Lah. Nah, kenapa lu pilihnya tuh Pajero nih? Gue tuh jujur gue gak demen sama City Car sih. Gak terlalu demen. Alasannya? Tenaga bawahnya tuh kurang. Oh, oke. Anak diesel. Torsi Jangan nomor dikejar 1. nih, jangan dikejar. Bukan torque tapi torsion. Yoi. Pedestrian. Oke, lu gak suka City Panjang jadi Car. ngomongin aib aja di sini. Ya. Lu gak suka Bodoh. Lu balik lagi ke topik. Lu nggak suka City Car karena Tenaga bawahnya gak ada. oke, tenaga bawahnya nggak ada. Terus Modelnya juga gue kurang demen ya. Kalau misalnya HRV, Brio, Jazz itu kurang gua demen. keker kali ya, kurang gagah. Soalnya memang segmen market Indonesia itu medium SUV, terutama Pajero dan Fortuner itu udah mobil favorit keluarga Indonesia lah. Mulai dari yang muda, tua, bangka, Ya itu. pasti suka lah mobil-mobil ini. Tadi kan kita udah ngomongin nih, Dennis pilih Pajero Sport ya. Tapi yang gue penasaran, tadi kan Rizky udah ceritain gimana dia tuh bisa terjun ke dunia mobil. Yes. Dennis kenapa sih bisa terjun ke dunia mobil? Kalau gua tuh- apa hasutan atau apa gitu? Awalnya tuh gue iseng-iseng. Ikut-ikutan teman. Ikutan teman. Mm-mm. Ikutin Rizky. Ya. Ini. Terus? Gue penasaran dong. Ya. Gue cobalah. Gue tuning dulu. Habis tuning. Tuning remap berarti ya kalau di Pajero ya, lu remap. Kalau boleh tahu remapnya di bengkel mana? Di Alekon. Lu puas gak sama hasilnya? Puas. Minta endorse. Minta endorse. Lihat kamera minta endorse. Kalau Minta punya sponsor. Lekon, abis ini tuning gratis ya. Oke, abis itu ikut-ikutan. Oh, waktu itu gue ingat si Rizky kan Gua ada dia kan Gua ada Fortuner juga. dia ada Fortuner. Makin penasaran kan lah. Si Rizky ada Fortuner di remap, lu nyobain ya. Jadi gatel lu kena racun ya, lu remap juga Pajero lu. Kemudian abis lu remap, apa yang bikin lu makin pengen main diesel? Sampai diesel lu sekarang suaranya kayak truk Fuso. Ada suara cucu-cucunya. Yoi. Ada truk sampah. Intake Kalau masih belum kamu bayar jangan tuh sama jujur kita. Belum bayar. Iya, intake masih belum bayar. Utang sama kita. Intek yang buat memot. Iya. Yoi. Ya itu intake sederhana lah. Membantu. Nah, Kasih utang. kenapa mobil lu sekarang bisa nyampe seperti itu? Kasih tahu ceritanya lah. Kalau remap itu kan gue lihat mobilnya Rizky. Mm-mm. Terus gue ganti open filter biar ada suara tututnya gitu Korek ya. Terus Korek gue dong, ganti Jun, downpipe. Habis itu gue copot muffler biar suaranya kayak truk. Yoi. Truk apa nih? Truk sampah. Di straight pipe lah. straight By the way nih, gue pengen lurusin aja nih. Ini si Joni mulutnya jahat, gue gak pernah ngomong kayak gitu. Gak apa-apa. Ya, Joni dari tadi tuh pengen ngomong, makanya dia ngompor-ngomporin. Sabar. Pengen pulang. Yoi. Apa Joni tungguin siapa nih? Jadi karena kita ini syuting udah hampir jam 12 malam ya guys. Ya Karena, ini. karena bisa kita lihat juga jam ada ini. kesibukan masing-masing. Benar. Tapi kita lebih mendahulukan kalian. Enggak, kita tuh punya slogan. Siang cari duit, malam Cari kejar passion. passion. Gitu. Oke, Nis lanjut. Lu ganti front pipe. Front pipe. Sorry, lu Copot ganti muffler. down pipe sama muffler. Lu bikin straight ya. Suaranya jadi kayak Straight truk, pipe, iya. makin ngebul banget. Udah gitu, lu ganti blow off gak? Blow off nggak? Diesel nggak bisa pakai blow off. Oh, bisa. Bisa, cuman Nggak bisa. ngempos. Bukan ngempos. Diesel itu tidak bisa pakai blow off. Ada Kecuali itu lu fakta. tambah modul. Oh. Itu jadi blow off palsu ibaratnya. Ya. Itu nggak guna. Yang Please kalau jangan gitu. kalau Please lepas jangan. gas bunyinya, Please. cus. Ya. Gitu. Mendingan tuh bunyinya tutu-tutu dong. Jadi itu fakta, kan? Iya. Iya. Jangan pasang blow off di diesel, please. Oke, terus? Gue ganti velg pakai replika TE37 warna biru, T37 Ultra. T37 ring. ring 20. Tapi menurut gua lu pinter kalau lu pilih velg TE37 dan replika. Kenapa gue bilang lu pinter? Karena marketnya besar, bos. Betul. Mau jual gampang, bos. Itu pellet nggak pernah salah. Yes, velg favorit. Apalagi ya as we know lu pakai mobil begitu lobang Ya, baru-baru semua main hajar juga. kan. Gue pakai juga buat Sayang deh kalau pakai velg ori. Pokoknya kalau lu pada lihat Dennis nyetir,
macam Dajjal. Oke, berarti magang. Berarti kan spek Pajero lu udah di remap, ganti downpipe, udah gitu muffler lu bikin straight pipe, udah gitu ganti velg juga. Ada tambahan modifikasi lain nggak selain itu? Audio nih, ini tahu nih. Dulu gua pernah main audio. Oke, berarti lu udah masuk aliran yang Harian enak nih, Pak. Menenggelam. ya. Yang zaman-zaman dulu kita pernah Iya. sih. Yes, benar. Tapi main audio tuh nyemplung sih, Bos. Nyemplung sih, Bos. Iya, benar. Waktu harus banyak. Duit banyak. Iya. Benar. Dan menurut gua kalau gue pribadi sih kayak kuping gue nggak sebagus itu sih. Ya udah, yang penting bisa colok iPhone lah. Betul. Bisa colok handphone. Iya. Asal bunyi lah ya. Benar. Bisa Bluetooth lah. Ya, benar. Gue sih. Tapi, Nis, jawab yang jujur. Lu nyesel gak main audio? Nyesel sih. Nyesel ya? Jangan dihujat karena memang ada orang yang hobi Ada yang audio hobi, juga. ya, betul. Berarti memang Saling lu gak menghargai punya ya. passion di sana. Hobi gua bukan di di audio, lu memang mungkin lebih. Tapi kita pernah beberapa kali main ke Asaf dan surprisingly mobil si bocil ini kenceng. Nah, jadi Beneran kenceng. Enggak, nih ini pengalaman pribadi gua karena bocil ini nyetar jujur aja. Jadi Dulu. dulu harus nyetar, cuman udah diajarin lah. Jadi waktu itu gua bawa mobil si bocil ini, Pajero Sport dia. Kondisi dengan sama seperti sekarang. Pajero Sportnya yang tahun 2015. 2015 belum all new, belum yang all new. Masih lama. model Yes. Apa VGT ya? VGT. Dakar VGT. VGT. Nah, di Asaf itu gue ditantangin 3 Pajero yang berbeda. Semua Dakar, semua remap. Semua gue bantai, bos. Kalau mobil kalian diesel-diesel yang dibantai-bantai yang Pajero itu pasti mobil dia. Yes. Hafalin plat nomornya. Kemarin ngebantai si Roko. Iya, si Roko yang biasa itu kan. Gue yang launch loh. Iya. Dia nggak Nah, sendiri. tapi memang benar, mobil dia tuh surprisingly kencang, beneran kencang. Maksudnya apa ya, bisa dibilang tuh kuda hitam lah ya, kuda hitam yang kayak kita semua underestimate apa sih mobil si bocil. Pas digeber kencang, Bos. Kencang RX-8 lu kayak keselip, Nus. Oh sorry bos, udah gue lewatin. Gitu. Tapi overall dengan ya kita semua tahu main diesel tuh enak. Kenapa enak? Ketaker. Lu sekian Keluar duit juta nggak banyak. Iya, enggak. Lu sekian juta, sekian HP. Sekian juta dapat berapa HP dengan budget yang udah lu keluarin paling berapa duit sih ini cuma remap yang berhubungan dengan mesin ya. Remap, ganti downpipe, filter, intake. Nggak sampai 10 juta. Nggak nyampe 10 juta, lu puas udah banget puas. gak? Iya tapi lu masih ngutang intake lu. Udahlah, suain aja lah. Suain aja lah Yang ya. penting dia udah mau ikut podcast. Iya. Gitu. Lu puas dengan hasilnya, Nis? Puas. Dan kalau boleh tahu ke depannya apalagi yang mau lu tambahin? Gue pengen ganti rem sih. Ganti rem. Ya, itu boleh. Lu harus mikirin safety-nya juga lah. Bener, sama. Kalau gue boleh kasih sedikit saran, Nis, mobil lu kan udah ganteng nih. Kasih ban yang agak bagus supaya gripnya makin enak juga. Kita lebarin juga, Iya. jadi harusnya lebih kencang lagi. Betul. Ganti Karena- turbo. Jadi banyak. Gak bisa kalau Bev Goodrich ban off-road. Iya, bannya ban. Tapi pasti ganteng, bos. Yoi. Gitu. Ya, buat kedepannya nih, bukan kedepannya tapi boleh gak kasih tips, maksudnya buat teman-teman semua yang lain mungkin yang punya mobil diesel juga sama kayak lu yang pengen coba ngulik-ngulik lah ya, basic step lah, stage 1, boleh kasih tips gak? Jangan asepin orang naik sepeda lah pokoknya. Ya. Nah, ngomong-ngomong asap, Dennis tuh paling nyebelin. Kita semua tuh, kalau di asap ya, misalnya Dennis di depan kita, tapi kita udah pasti, Nggak kelihatan apa-apa, bos. udah pasti lengket. Ya intinya sih buat yang punya diesel, kalau yang udah cumi, Tolong jaga Kalau- tata kerama. iya kalau mau ngegas lihat-lihat, jangan baru bayar tol langsung bejak, itu ngehe. Apalagi Lu depan, nyindir gua. apalagi depan mobil temen. Mobil lu juga kena kan? Enggak, Mobil gua juga. sebenarnya kalau depan mobil teman kita bisa toleransi. Depan Yang- mobil orang. Di depan mobil orang yang Coba lu jangan mobil deh. polisi, mobil dinas, lu Iya. bugin lu. Apalagi lagi mau bayar tol, abis bayar parkir mall langsung dibejak, wah itu gue paling bete sih. Iya. Soalnya kita lagi buka kaca. Yes, itu benar-benar. Iya. Rasanya pengen gue stopin, gue palang, mukanya gue taruh di belakang knalpotnya, gue bejak-bejak tuh biar tau rasa. Kecuali kalau tolnya lagi kosong. Ya. Kalau- Kan ada, Pokoknya lu ada lihat penjaganya belakang juga. lah. Kasihan. Ya intinya Lihat tengok-tengok belakang spion lah. belakang, Iya. spion Ada tengah. tata kerama lah. Bener. Iya. Kita appreciate sama orang yang mobilnya dieselnya udah diesel monster, diesel cumi.
kita appreciate, maksudnya pasti namanya ngebangun mobil ada effortnya tersendiri. Cuman please inget sama pengendara yang lain juga gitu. Dan nggak cuma yang punya diesel, yang punya mobil-mobil yang apapun itu lah. Ya, yang punya mobil bensin yang bisa beratak tak juga tahu tempat kalau mau pop and bang. Jangan di tempat ibadah. Jangan di tempat ibadah sih, itu kualat dan karma sih. Ya, atau yang punya mobil RWD jangan ngesot sembarangan. Ya, itu Lu. gitu. Nah, John, gue penasaran nih sama lu, John. Kenapa lu bisa kita kan ketemanan udah lama nih. Kenapa bisa lu tiba-tiba buka tempat detailing, John? Karena awalnya itu gue memang basicnya memang hobi detailing. Gue bisa dibilang cukup OCD lah sama mobil. Oke, dan itu memang itu fakta ya, kita semua tahu. Fakta, itu fakta. Benar, itu fakta. Dan menurut gue itu bukan suatu hal yang buruk ya untuk menjaga kebersihan mobil. Well, it's really good gitu. Maksudnya kayak ada pepatah kan kayak hati yang bersih dari sebagian iman. Mobil yang bersih juga sebagian iman. Gitu. Gue awalnya dulu tuh memang tadinya kerja di tempat detailing sebagai ya bagian QC-nya lah. Cuman bengkelnya udah gulung tikar. Gue ambil alih gue take over. Oke, lu take over. Take over, gue nggak sendiri juga, gue masih ada partner gue. Nah terus ya memang belum lama sih, gue baru jalanin dari bulan Desember sih, dari Desember ini gue baru jalanin. By the way, nama tempat detailing lu apa? Dress Up Garage. Itu Dimana? di Sunterjaya 1 nomor 80A. Tempatnya seberang Wisma Atlet tuh. Nah, Oke. jadi Dress Up Garage itu gue jelasin dulu konsep bengkelnya nih ya. Jadi bengkelnya itu tuh dibikin konsepnya one stop shopping. Jadi di satu tempat itu bengkelnya itu luasnya sekitar 2.300 meter. Gede dong. Lumayan lah. Gede banget, untuk bos. bagian detailingnya sekitar 400 meter lah. Jadi di sana tersedia buat car wash, detailing, coating. Terus di sana juga ada body repair, ada juga untuk mesin ya, mesin kaki-kaki kita juga bisa handle. Cuman itu memang vendor yang berbeda-beda, cuman kita bikin konsepnya ya one stop shopping lah. Oke, paham. Nah, soon sih rencana ada bakal buka cafe. Jadi untuk orang-orang kan sambil nyuci mobil bisa nongkrong ya, isi waktu lah. Karena jujur gue cuci mobil sih bos. Benar. Ya, dan gue mengerjakan pun juga karena gue memang passionnya di bagian detailing, jadi mengerjakan mobil customer juga sebagai kayak mobil gue sendiri. Gimana gue nyaingin mobil gue sendiri, pakai hati gue mengerjakan ya, walaupun bukan ya, sometimes gue juga turun tangan langsung untuk bantu cuci mobil kalau nggak ke handle sama karyawan gue. Bos yang baik. Cuciin Joni loh. Iya, mobil Anda, mobil Rizky, mobil Dennis kadang-kadang. Tapi emang lu nggak cocok jadi bos sih, John. Bercanda. Klien banget tuh. Bercanda. Sakit sih itu. Nggak apa-apa, dia udah biasa. Cerita lagi. Nah, ya sebenarnya basically ya kalau lu kerja dengan Passion, dengan hati. Ya hasilnya pasti ya nggak akan apa? Oke. Hasil. John, gini John. As we know, zaman sekarang kan tempat detailing apalagi menjamur sekali. Yes. Kayak bahkan di beberapa daerah kayak 10 meter sekali udah ada tempat detailing gitu. Apa yang membuat tempat detailing lu Dress Up Garage itu spesial dan apa yang beda dari yang lain, John? Pertama-tama ya kita harus mengutamakan kualitas ya, karena customer pasti kan nyari kualitasnya. Betul. Dan gua rasa sih belum ada tempat yang mau warranty coatingnya. Jadi kalau di tempat gua itu, lu misalkan udah coating sama gua, ambil paket yang let's say 1 tahun. Di dalam warranty 1 tahun itu, lu misalkan ada klaim warranty bumper atau panel tertentu, lu repaint, otomatis coatingnya hilang. Betul. Gua bakal coatingin lagi bagian panel itunya aja. Oh, berarti gini. Sebenarnya itu bukan warranty. Kalau warranty itu kan lebih kayak iya benar, itu service yang lu jual tuh kayak kalau gini. Jadi konsepnya biar gue perjelas ya John ya, biar teman-teman semua pada paham juga. Kalau warranty itu ketika lu coating di tempat, misalkan lu coating full mobil di tempat lu, terus ternyata kesalahan pribadi gitu mungkin. Coatingannya jelek. Itu warranty. Tetapi ini lu menurut gue lebih kayak asuransi. Yes, lebih kayak asuransi ya. Kayak
contoh let's say amit-amit gue coating di tempat lu, terus mobil gue keserempet motor, gue bawa ke bengkel asuransi, bempernya diganti baru, otomatis kan bempernya belum ada coatingan Iya, dong. Lu berani memberikan servis secara gratis, lu coatingin bemper barunya. Coatingin Oh, nice banget ya, nice banget. Itu sih gue nggak tahu yang lainnya. nilai plus lah itu. Ya itu bukan suatu nilai plus, itu menurut gue kayak Nggak ada tempat Itu lain. selling Iya, point itu lu. selling point lu dan tapi sebanding nggak John? Maksudnya lu berani menggaranti gak kalau memang semua pekerjaan detailing yang dikerjakan oleh staff lu semua udah lulus by QC lu, quality control Iya, lu karena berani kan garanti pasti ya? Gua QC ulang semua itu. Ya, sepaham. Memang detailing sih kuncinya satu sih. Ya lu detailing ya namanya udah detail kita. Betul, betul. harus detail, kan? Betul. Cuman ya gue pun kadang walaupun gue kurang serp dengan kerjaan karyawan gue pasti otomatis turun tangan. Dan yang ngebedain ya, kita sama-sama tahu coating itu banyak banget jenis obatnya. Yang bikin tempat lu spesial itu dibandingkan tempat lain apa John? Kalau tempat gue sih kan karena basicnya dulu tempat gue kerja itu joinan dengan Clean and Tidy ya. Oke. As you know lah Clean and Tidy quality controlnya sih. Ya si Kowili sama Korean itu sih udah. namanya udah gila banget lah. Udah Apalagi ada nama. ya, dari dulu masih di MGK tempatnya kecil banget sampai sekarang pusatnya di Jalan Panjang. Sekarang baru buka lagi di Pakubono dan lu tahu gue itu. Wah, sekarang Clean and Tidy itu udah menjamur banget. Oh, jadi oke, gue paham. Clean and Tidy itu kan sekarang bisa dibilang di franchise-kan. Iya. Berarti Dress Up ini adalah franchise-nya Clean and Tidy yang namanya lu ganti. Sebenarnya sih dulu ya nggak franchise juga sih ya. Cuman karena kita Kerja sama lah ya. Kerja sama lah kita. Oke. Berarti obatnya pun sama seperti yang Iya. dipakai Clean and Tidy. Iya. Berarti lu Geon. Geon dan Iya. Modesto ya. Iya. Bukan, Modesto bukan. Beda. Oh, beda ya. Beda. Tapi itu juga obat bagus. Iya. Dion dan Modesta itu satu kelas. Di atas. Modesta Modesta lebih di mahal. atas, Modesta Modesta di lebih atas. mahal. Mobil- Tapi sebenarnya satu kelas menurut gue. Karena mobil gue juga, mobil pribadi gue itu gue coating di Clean and Tidy Jalan Panjang. Kan gue lumayan kenal dekat sama Korean Kowili, makanya Lu worth it lah ya menurut lu. menurut gue jauh dari kata worth it, bos. Jauh dari kata worth it ini maksud gue yang positif. Kenapa? Dengan harga yang lu bayar, kalau lu compare sama tempat detailing lain, hitungannya Clean and Tidy itu menurut gue harganya affordable. Dengan Masih dia, cengli lah. iya harganya maksudnya kayak lu kalau coating di tempat lain kan bayar startnya itu kan biasa mulai dari 4 jutaan lah ya. Lu bayar 4 juta lu cuma dapat single layer. Kalau kayak di Clean and Tidy kan lu udah dapat 2 layer dan obatnya pun jelas gitu. Ya kalau gua pun starting price-nya juga dari 4 juta untuk yang small car one layer-nya. Cuman gua kan masih memberanikan memberikan ini apa insurance tadi. Yes, bisa dibilang insurance lah ya. Itu service lu, selling point lu di situ. Tapi itu good banget sih menurut gua, good banget. Maksudnya dan sedikit tips dong John ke teman-teman mungkin yang belum paham banget mengenai coating dan lain-lain. Apa aja yang perlu diperhatikan? Sebenarnya yang penting itu mobil lu kalau bisa sih jangan kejemur ya. Itu udah paling fucked up sih menurut gua. Nah, tapi kalau yang misalnya nggak punya tempat teduh untuk naruh mobil gimana tuh? Kalau misalnya mobilnya parkirnya di jalan. Apakah harus pakai sarung? Di coating karena di coating kan ditambah lapisan layer lagi kan. Nah, dan kalau untuk maintenance mobil lu nggak di coating dan di coating tuh ya kalau menurut gua ya lu at least 1 minggu sekali cuci mobil lah. Ya benar-benar Jangan karena seperti mobil Rizky. Tapi yang Subaru bersih. Kinclong. tapi Soalnya dititipin di sana. benar-benar. Tapi gini, sebelum gue coating, gue kan konsul dulu sama si Korean Clean and Tidy. Gue nanya, kok gue habis coating gini. Jawabannya cuma satu. Dia nanya dulu, jadi gini pertanyaan gue adalah, kok gue worth it gak buang duit sekian banyak untuk detailing untuk coating? Jawaban dia cuma satu, lu hobi cuci mobil gak? Lu hobi mobil bersih gak? Kalau lu gak hobi gak usah coating. Iya. Gitu, karena percuma, nggak ada beda. Karena Tetap abis lu coating pun lu tetap harus, mobil akan tetap kotor. iya, Yang namanya kotoran gitu. pasti akan nempel. Lu tetap butuh Cuma maintenance. bisa dibersihkan Lebih dengan gampang. mudah. Betul, lebih mudah dibersihkan dan warna mobil lu jadi Lebih wet look. betul, lebih wet look, lebih kayak baru terus jadinya. Dan gue kasih tahu musuhnya untuk cat mobil itu tai burung. Itu Sama paling kena parah. pohon. Betul. Tai burung lebih parah tapi. Iya. Tai burung Benar, jauh lebih parah karena tai burung itu asem. Betul. Sifatnya. Lu pernah nyobain? Sifatnya. Sifatnya. Kalau tarik kelelawar gimana?
Tahu Sama kan aja, yang sama. Sama aja ya. Itu juga jahat. Ya, yang paling jahat sih tainya Dennis. Nah, Udah gede hitam bau. Makanya bau. Kalau oke ada kayak gitu gue cepokin ke mukanya. jadi tipsnya gimana tuh kalau misalnya lu udah kena tai burung, mendingan lu lap Sebisa atau mungkin lu bersihin langsung lah bersihin, ya. langsung lu lapin, langsung siram air aja gitu. Ya, Ambil roti, cocol gitu. Pakai microfiber basah, habis itu langsung lu keringin, as simple as that sih sebenarnya. Mhm. Kalau lu Ya, pokoknya bersihin lah ya intinya. Iya. Gitu. Dan cuci mobilnya kalau bisa dengan sabun yang rendah deterjennya. Jadi lu cuci sabun dengan yang Bukan bisa- rendah pH-nya. dan pH-nya. Oh. Deterjen kan juga maksudnya ngikis juga. Ada juga. Kikis, karena nggak ada yang mau tahu juga, nggak ada yang mau tahu. Jadi Kan lu ceritain supirnya aja sekalian, kok saya kesel. Itu Jadi kan- dipecatnya gimana waktu itu? John, kalau itu Maaf. kan tips perawatan, John. Kalau tips memilih tempat coating, maksudnya ya lu jualan juga lu membuat teman-teman yang mungkin di luar Jakarta kan mungkin nggak bisa kedatang ke tempat lu atau gimana, kasih tips lah, bantu mereka yang kebingungan buat memilih tempat coating yang memang oke gitu loh. Ya sebenarnya ya balik lagi ada harga ada kualitas itu pertama. Betul. Dan Tapi banyak juga yang harganya mahal, kerjanya asal-asalan. nah, itu gue setuju. Jadi kayak curhat gitu. Bangsat namanya. Banyak Nus tempat yang bangsat gitu Nus. Banyak. Banyak. Dan- Itu tidak dipungkiri. Dan setiap obat gua rasa inilah tetap ada punya nilai plus dan minus lah. Ada kelemahan dan Ada kelemahan dan kelebihannya, kelemahan kekurangan. Oh iya. Kelemahan dan kelebihannya masing-masing lah. Jadi ya gua nggak berani ngomong untuk produk A bagus banget nih, pasti ada minusnya juga. Produk B jelek, pasti ada bagusnya juga gitu. Ya karena gue juga sempet ngobrol sama si Korean karena kayak mobil lu merek apa? Misalkan kayak Lexus, warnanya hitam, oh paling bagus pakai obat ini. Ah. Terus mobil lu apa? Misalkan walaupun brandnya sama lah, let's say mobil gua Lexus tapi warnanya putih, Beda. lebih bagus pakai yang brand obatnya yang brand ini. Tipe obatnya. Benar, jadi tipe obatnya juga harus menyesuaikan dengan cat mobilnya ya John ya, supaya lu ngedapetin hasil yang Yang lebih maksimal lah. maksimal. Dan lu nggak wasting Gitu. money dengan lu pakai obat yang Benar, banget. ya benar. Lu dengan pakai obat yang sekian udah cukup worth it buat mobil lu ya udah. Benar, pakai karena obat kayak- yang lebih Kalau kayak sorry tuh saya kayak gue daily pakai Brio, kayak gue pakai Brio, gue coating pakai Modesta, Modesto, let's say. menurut gue buang-buang duit karena lu nggak bakal ngedapetin hasilnya. Karena gini juga Tin, nih ya ini dari gue sendiri udah punya tempat detailing juga Nah, ya. gua juga. kebetulan. Acuan Ini gua dulu, aja dari ini Stefanus. dulunya partner gue. Kongsian juga. Cuma sayangnya dia didepak oleh partner gue yang lain. Bukan di Depak. Tidak cocok lah. Yeay. Mungkin karena terlalu terlalu OCD. Nah, intinya cat mobil itu ada beraneka macam. Betul. Apalagi di Indonesia kayak Fortuner itu. Fortuner itu ada single stage paint. Jadi clear coatnya sama pigment warnanya itu udah dicampur jadi satu. Cuman kalau mobil-mobil kayak Eropa atau mobil-mobil yang lebih baru, itu clear coatnya ada layer satu lagi di atasnya. Seperti coating itu nambah layer lagi, betul kan di atasnya. Betul. Nah makanya balik lagi pilihannya itu tergantung ke tipe cat Tipe mobil cat. Anda. Nah. Karakter cat juga berbeda. Iya, itu juga. Lembek atau kerasnya. Nah, juga. John, boleh. Jadi gini, stigma orang Indonesia coating PPF sama aja. Tolong jelasin supaya orang nggak banyak salah paham perbedaan dan manfaat coating sama PPF. Karena banyak orang yang kayak PPF sama coating kayaknya 11-12 padahal itu totally different. Beda, Nah, jauh, coba bantu Bos. jelasin dong. Ini Coba bantu menurut jelasin. pemahaman pribadi gue ya. Ya. Kayak lu kalau PPF ya seperti yang kalian tahu lah harga PPF kan ya startingnya Ya. around 20 million. Ya, rupiah. paling murah lu dapat motor lah istilahnya. Ya itu memang ya punya keunggulan lebih, dia punya self Self-healing. Saya Dan feeling. dia anti rock chip. Ah. Betul. Tapi ada tapinya. Apa? Lu kalau rock chip udah sampai sobek itu udah fakta. Harus ganti. Mau nggak mau harus ganti. Iya. Tapi ada beberapa brand PPF yang ngasih garansi Nah juga. itu mungkin kelebihan dari toko. Ya, Mungkin nantinya Joni bakal jualan PPF juga kan. nih, Sun nggak lagi tahu. lagi progres. Oke, sebelum Joni jualan. Ambilnya dari Martin. Ya. Nah, kalau untuk coating sendiri ya ibarat kata ya kayak menurut gue sih kayak penambahan pernis gitu lagi sih, kayak lu bagian pernis lu ditambah jadi otomatis mobil lu kelihatan lebih Lebih- wet look dan lebih terlindungi. lebih terlindungi lah. Oh. Harga nggak bohong. Harga nggak bohong. Berarti intinya coating itu untuk memaksimalkan warna body mobil, warna Dan- cat mobil. Ya,
Sedangkan PPF itu untuk melindungi catnya. Sebenarnya dua-duanya melindungi. Sama sih. Ya sama-sama melindungi, cuma beda benar. Jadi Dan tingkat perlindungannya. Ya. berarti bakalan lebih perfect kalau lu coating dulu baru lu PPF. Salah. PPF dulu baru coating. Oh gitu ya? Iya. Oh gitu. Gak guna. Kalau Mendingan lu ketot lagi. Kalau untuk lu paint correction harus itu lu paint correction dulu baru lu dibantu PPF. Mm-mm. Itu gue setuju. Coating pun seperti itu nggak sih? Harusnya iya. Kalau lu nggak paint correction, lu coating mobilnya udah baret-baret. Iya. Iya, benar. Gak maksimal jadinya juga. Dan kebetulan di bengkel gua ada ini juga bagian paint body repair. Jadi gua pun mengecek mobil-mobil customer yang kira-kira misalkan gua udah angkat tangan nih untuk paint correctionnya karena udah terlalu fucked up. Mm-mm. Gua menyarankan ke body repair dulu, setelah body repair selesai baru masuk ke detailing gua. Jadi gua pun nggak langsung tembak, gua mau makan rezeki sendiri gitu kan, langsung ke detailingnya aja. Cuman hasilnya nggak maksimal kan buat apa? Customer nggak sih? Benar. Jadi memang ada step by stepnya untuk ngasilin hasilnya yang sempurna lah ya. Nah, dan gua pun terus terang kayak kalau misalkan gua bilang nggak dapet, ya nggak dapet. Kalau misalkan dan gua tuh ada promo bukan promo sih, kayak lebih ke namanya tuh gua private wash sama kayak Clean It ID ya. Jadi dia sistemnya kayak cuman menghilangkan spionnya, nggak totally hilang, cuman Menyamarkan. tetapi untuk menaikkan warnanya gue bisa unggulkan di situ. Itu private wash. Itu private wash. Berarti itu cuci mobil. Jadi hitungannya masih cuci, bukan Oh, bagian paint oke. correction. Nah, buat teman-teman yang tertarik sama private wash itu menarik sih, itu menarik. Harganya berapa, Jon? Harga private wash Mulai dari berapa? Mulai dari berapa? 400.000 itu gua ambil semua mobil harganya sama kok. Oh. Pokok rata 400.000. Nah, tapi 400.000 itu udah termasuk vakum Udah. gitu-gitu dong. Udah Private wash lah ya. udah body wash, terus engine. Gue jelasin dikit deh, kalau sistem private wash tuh menghilangkan jamur seluruh body. Nah, jadi menghilangkan jamurnya, baru kita wax dengan mesin lagi. Dan satu step dulu baru di wax, sorry. Ownernya dibanding juga. Hah? Enggak. Itu iya. seksi car wash. Biasa itu pengerjaan berapa lama tuh? Kalau private wash. car wash gue biasa request di 3-4 jam, jadi ya masih bisa. Ditinggal nggak apa-apa lah. Tinggal nggak apa-apa, lu nunggu kalau kuat nunggunya oke lah. Ya, Jon, ada Instagramnya kan Jon ya? Ada Dress Up Garage. Oke, nanti gue cantolin di bawah. Ada lagi nggak yang mau ditambahin, Jon? Ya boleh lah mampir-mampir, karena kita di sana juga ada tambahan lagi, tadi gue kurang. EZ Tuning itu bagi kalian para pemilik BMW boleh mampir-mampir ke EZ Tuning, karena EZ Tuning menyediakan kayak headlamp untuk head up bukan head up display, apa itu namanya? iDrive. iDrive. Coding lah ya. Coding. Coding. Bisa coding. Jadi buat yang belum tahu coding itu apa, jadi kayak dia bisa memaksimalkan, dia bisa unlock hal yang di-lock dari manufacturingnya. Jadi kayak contoh kayak mungkin belum bisa Bluetooth, bisa dibikin bisa Bluetooth gitu dan Bisa lain-lain. nambah lampu-lampu aneh-aneh lah. Karena upgrade everything about BMW. Nah, buat yang lebih pengen tahu lebih dalam mengenai EZ Tuning dan mengenai detailing dan lain-lain, Boleh kontak. boleh kontak Joni boleh langsung kontak ke Joni. Dan kalau kalian suka mengenai pembahasan hal-hal seperti ini, tinggalin komen yang banyak. Kita janji kita bakalan bikinin video khusus spesial. Ya, Gitu. kayak gimana cara nyuci mobil kalian dengan baik, jadi nggak slow atau Benar. baret. Dan cara kita wax, dan benar. lain-lain ya. Dan kita langsung, ini bukan opini dari meme modifikasi. Kita langsung bawain profesionalnya, ahli di bidangnya ya. Ahli di bidangnya. Ya. Ownernya juga dari Dress Up Garage yang Bagian detailing. Yes, Dress Up Garage sih untuk daerah kita sih namanya nggak main-main, Bos. Itu bengkel gede, Bos. Bengkel gede. Namanya lagi growing up. Apanya lagi yang gede? Orangnya. Itu lu nggak lihat perutnya. Perut laupan. Dosanya. Ah. Dosanya juga. Oke, udah jadi udah ada mau dibahas lagi? Ada lagi? Gue boleh tanya nggak? Apa tuh? Ini kan lagi corona nih, Jo. Kadang-kadang ada orang yang masih takut lah sama corona untuk keluar-keluar, tapi dia mau coating. Kira-kira lu nyediain nggak Pick jasa? up service, bro. Pick up service. Tapi Apanya yang di pick up? sesuai SOP dong. Ini. APD, masker wajib. Bininya yang di pick up. Jangan bininya. Jangan bininya, John. Ingat. John. Nggak, Joni nggak doyan bininya. Mamanya yang di pick up. Poponya. Oh iya, Bos. poponya. Poponya, Bos, yang di pick up, Bos.
Ya. Dapat warisan. Waduh. Wah. Waduh. Ya udahlah sekarang Udah tuh malam banget, udah subuh nih. Iya. Ini udah jam 1. udah jam 1 waktu Indonesia bagian barat, kita juga besok Udah masih harus capek, kerja ya. bangun pagi. Kegiatan masing-masing. Masih Ya. harus cuci mobil, Bos. Sesi Carlos ya besok ya. Harus gua. Ya, kita closing lah. Ya udah, pokoknya nih kalian semua kalau kalian suka video ini, video podcast seperti ini, tolong tinggalin feedback ya. Mungkin ada hal-hal yang bisa kita improve untuk kedepannya. Jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa subscribe Dan follow Instagram kita semua. Ya, Nanti dikasih di bawah nih. Ya, nanti dikasih semua di bawah. Ya. Jangan lupa share. Emang gua Ya, mau ngasih? share juga. Share itu Emang mau penting. gua kasih? Gua editornya. Oh, bukan David. Bukan. Oh, ya Emang udah. mau gua kasih? Goceng dulu, Bos. Ya udah, Bercanda, ntar gua taruh. pokoknya pas subscribe jangan lupa juga tekan tombol Tombol lonceng. Tombol lonceng. Ya, kalau kalian gak suka sama video kita, dislike, link. dislike yang banyak gak apa-apa. Yes. Tapi kasih alasannya. Ya, Supaya Please kita kasih bisa alasannya. improve. Supaya bisa kita improve. karena pendapat kalian itu adalah yang paling Ya. berharga Kita untuk pengen- kami, untuk Betul. kedepannya. Kita pengen berkembang bersama lah. Iya. Ya. Maju bareng lah. Hashtag belajar bareng-bareng. Belajar Yoi, bareng. our boss is our viewers. Iya. Kalau subscriber banyak kita bakal adain banyak giveaway. Giveaway mobil, kan? mobil. 100k giveaway mobil. Bukan kita tapi mereka berdua. Oh, sama David. Dan David. Dan David. Apa itu tadi abis nganterin orang. Ya, tapi kalau ini dan kalau video ini 1000 likes, 4 GZ. 4G, enggak, 4G63 STI so. Boleh, boleh, Iya. boleh, boleh. Janji ya Ki ya? Janji. Janji Deal lah. dulu dong. Deal Atau dulu mau dong. foto nudes gue lah. Ah, Gue ngaco. Oke guys, Udah mulai pagi. bye. Thank you.